Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Apa yang akan saya bahas di sini, di video ini adalah tentang bagaimana terbentuknya Kepulauan Hawaii. Nah, kita kan udah tahu bagaimana terjadinya pegunungan sama gunung berapi. Itu mungkin karena ada tabrakan lempeng, tabrakan kerak yang akhirnya jadi lempeng yang bersubduksi. Contoh yang paling terkenal sih ada di Hawaii. Jadi ini pulau-pulau yang ada di sebelah kanan bawah itu namanya Kepulauan Hawaii. Hawaii. I-nya 2. Ini adalah Kepulauan Hawaii dan ini pulau yang paling besar. Ini adalah tempat hotspot berada. Jadi pegunungan berapi di sini sangat aktif sekali. Jadi kamu bisa lihat magma, kamu juga bisa lihat lava di sana. Lava itu adalah eh, magma yang sudah ke permukaan dan si pulau ini akan tetap terus membesar. Gitu. Jadi kita akan membahas dari mana kegiatan vulkanik ini berasal dan bagaimana kita menjelaskan tentang kejadian ini, tentang kejadian biologis yang terjadi di sekitar Kepulauan Hawaii. Jadi kita lihat di gambaran di atas. Nah, sebentar. Ini tadi saya bilang kalau misalnya si pulau terbesar tadi itu letaknya ada di hotspot. Hotspot tuh apa sih sebenarnya? Hotspot tuh yang ini. Ini yang putih ini ceritanya adalah outer core. Jadi hotspot itu adalah titik panas. Jadi cairan magma dari si outer core, dari bagian outer core, inti terluar, ini keluar. Nah, daerah tempat keluarnya ini kita namai dengan hotspot. Jadi kita lihat kan, ini dari outer core, ada bisa naik ke atas, dan dia nih naik ke atas ya, kita bentar, pakai warna yang lebih jelas lagi. Nah, naik ke atas, cairannya itu terus sampai ke bawah litosfer dan di permukaannya ada gunung berapi. Gitu. Itu yang kita namain dengan hotspot. Dan karena si pulau terbesar ini ada di bawah hotspot, makanya pulau itu kegiatan vulkaniknya, gunung berapinya sangat aktif sekali. Gitu deh. Oh iya, dan hotspot ini, letak si hotspot ini, dia itu stasioner atau seimbang terhadap si lempeng. Jadi titik hotspot ini selalu stasioner terhadap lempeng. Stasioner. Stasionernya tapi terhadap lempeng ya. Nah, terus sekarang kita lihat di laut ini, di pulau-pulau kecil yang lain, itu yang ini, misalnya pulau yang ini juga ini ada batuan vulkanik dan batuan tertuanya itu 5,5 juta tahun yang lalu umurnya. Dan batuan di pulau terbesar ini paling tua 7.000 tahun yang lalu umurnya. Bukan 7.000 tahun. Batuan jadi kita tahu kalau misalnya lempeng Pasifik tuh arahnya dari GPS ya. Arahnya tuh ke arah ini. Ini saya tandain. Nah, ke arah sini yang pakai panah warna ungu. Dan kalau kita menghitung umur batuan-batuan dari pulau-pulau ini, makin ke arah barat laut, dia batuannya akan semakin tua. Jadi kalau kita lihat ke bawah peta ini pulau terbesar ada Pulau Hawaii, Pulau Windward sama Leeward. Kamu masih bisa lihat pulau-pulau kecil yang lainnya nih arah lempengnya ke barat laut itu. Lihat di peta yang bawah juga. Ini pulau-pulau kecil yang tadi dari Kepulauan Hawaii. Arah lempengnya kan ke arah barat laut, dan makin ke barat laut itu umurnya semakin tua. Jadi jika kita memutar ulang di 5 juta tahun yang lalu, mungkin hotspotnya itu letak semua pulau ini nggak di sini, tapi dia lebih mundur ke arah tenggara. Dan hotspotnya
Mungkin saja, bukan mungkin, tapi memang hotspot itu dulunya berada di Pulau Kauai. Dan inilah penyebabnya Kepulauan Hawaii itu terbentuk. Mungkin kalau kita mundur lagi ke masa lalu, ini kan kita mundurin ke arah tenggara, hotspot itu di pulau-pulau yang titik-titik tadi itu letak hotspot-hotspot itu ada. Makanya terbentuklah pulau-pulau ini sedikit-sedikit terbentuk karena lempengnya selalu bergerak, ya kan? Jadi begitu lavanya menyembur ke permukaan laut, pulaunya akan terbentuk dan lempeng juga terus bergerak, makanya pulau-pulau baru terus terbentuk. Mungkin dulu hotspotnya ada di titik ini, dan di titik-titik lainnya di pulau-pulau dari kepulauan Hawaii itu, dari pulau-pulau Pasifik itu. Sekarang pertanyaan yang muncul adalah, gimana sih, apa sih yang menyebabkan kalau si pulau besar yang tadi, yang saya buletin pakai kuning ini, lebih besar daripada pulau-pulau yang lain? Apa si hotspot itu berada di atas pulau ini lebih lama, di pulau besar lebih lama? Sebenarnya bukan gitu, tapi dulu Pulau Kauai yang saya buletin pakai warna ungu, yang 5,5 juta tahun yang lalu itu juga besar. Bukan karena lempeng Pasifik yang lama-lama geraknya makin lambat, tapi dulu Pulau Kauai pulau yang besar juga. Jadi kalau misalnya kita mundur ke 5 juta tahun yang lalu, mungkin Pulau Kauai itu sebesarnya kira-kira segini. Tapi karena waktunya sudah sangat lama sekali, juga terjadi ada erosi dan kejadian alam yang lainnya, abrasi, segala macam, makanya pulau Kauai terkikis, lama-lama menjadi kecil, seperti itu. Dan kemudian lempeng Pasifik terus berjalan, dan pulau baru pun terus terbentuk. Jadi pulau yang lebih tua, meskipun besar, karena dia terkena erosi jauh lebih lama daripada pulau yang baru, makanya ukurannya makin lama akan semakin mengecil. Berbeda dengan pulau besar yang relatif lebih muda. Dia belum terkena erosi selama si pulau tua itu. Jadi kalau kita lihat di peta ini emang makin ke arah barat laut, pulaunya emang semakin kecil dan pulau-pulau itu semakin tua. Coba deh kalian amati peta-peta ini. Nih, ini ada warna biru, birunya makin gelap. Kalau makin gelap, itu artinya lautnya semakin dalam. Nah, di sekitar ini makin dalam, makin gelap kan? Nah, ya, tuh gelap banget. Jadi kamu bisa lihat ujung dari lempeng Pasifik itu sangat gelap. Nah, karena ada subduksi, jadi lempengnya masuk ke dalam, gitu kira-kira. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.